Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar AutoCAD Cepat bersama Bang Tiung. Kita lanjutkan lagi untuk settingan awal sebelum memulai AutoCAD pada bagian kedua. Untuk selanjutnya yaitu poin ke-6, saya akan membahas tentang navigasi. Apa itu navigasi? Seperti apa bentuknya? Ini dia. Ini adalah icon dari navigasi. Navigasi ini sebenarnya dibutuhkan untuk gambar-gambar 3 dimensi. Jadi sebenarnya dia melihat view atau pandangan dari selatan, dari barat, dari utara, maupun dari timur. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya buat objek, saya bisa melihat dari arah selatan. Nah, dia terputar. Jadi dari arah barat, ini bisa diputar juga 90 derajat. Oke, ini yang disebut dengan tombol navigasi. Bahkan bisa melihat dari arah isometrik. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya itu untuk digambar 3 dimensi. Nah, karena kita masih menggambar 2 dimensi, simbol ini atau icon ini biasanya sangat mengganggu ketika saya lagi menggambar. Kadang suka kepencet nggak sengaja. Oke, untuk itu saya lebih senang ini dinonaktifkan dengan cara teman-teman bisa masukkan perintah nav cube. Ini dia nav cube spasi. Di sini ada perintah lanjutan, ada on, off, setting. Kita pilih yang off. Kita ketikkan off. Oke, sudah hilang. Nah, inilah tampilan lembar kerja kita jadi lebih bersih dari icon-icon yang mengganggu mungkin teman-teman ketika menggambar. Jadi lebih kosong begini kan lebih enak. Oke, sebenarnya sampai sini teman-teman sudah bisa mulai menggambar, tapi saya tambahkan beberapa poin lagi supaya teman-teman bisa bekerja lebih cepat lagi. Kita masuk poin yang ketujuh, yaitu saya akan membahas tentang drafting setting, disingkat DS. Nah, ini panel drafting setting. Di sini ada snap and grid, ini settingan semua ya. Polar, object snap. Yang saya ingin membahas yaitu panel dynamic input. Default dari AutoCAD teman-teman pasti kotak ini tercentang. Nanti kita bahas perbedaannya apa sih kalau saya dimatikan. Kebetulan saya udah dimatikan. Ini saya depan kembali. Kita oke dulu. Nah, dynamic input itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman memasukkan perintah, dia akan muncul perintah di tengah layarnya seperti ini nih. Kalau buat saya pribadi, ini mengganggu, menghambat kinerja saya menggunakan AutoCAD. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa pun tidak mau dihilangkan, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, satu lagi yang kotak sebelahnya lagi yaitu ini. Jadi setiap teman-teman membuat objek ini ada propertiesnya. Nah, seperti ini. Ada propertiesnya. Ini buat saya pribadi ini mengganggu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan kondisi properties ini, tidak masalah kalau tidak dihapus. Jadi kalau mau menghilangkan, teman-teman bisa masuk ke perintah DS atau drafting setting spasi. Nah, di sini enable pointer input dan enable dimension input. Ini dimatikan, lalu oke. Sudah hilang ya.
Nah, ini solusi untuk menghilangkan properties. Untuk poin yang ke-8 yang akan saya bahas yaitu tentang transisi. Transisi yaitu ketika teman-teman menggunakan perintah zoom. Jadi saya contohkan dulu. Nah, seperti ini. Dia ada efek dari jauh ke dekat, ada efek seperti pembesaran ya, seperti ini. Nah, ini yang disebut transisi. Gini. Kalau buat saya ini memperlambat ketika kita banyak menggunakan perintah zoom. Jadi kalau saya contohkan lagi, di sini saya buat objek yang jaraknya agak berjauhan ya, seperti ini. Nah, jadi kalau saya zoom di sini, dia akan mulai transisi. Saya zoom di sini, transisi. Saya zoom out juga transisi, zoom in lagi, ada transisinya. Seperti itu. Ini yang disebut dengan view transisi. Buat saya ini sangat membuat saya lambat ya bekerja, karena efeknya itu sayang kalau detiknya itu buat di efek aja. Padahal kita punya prinsip ya di awal pertemuan kita. Prinsip otak cepat itu ambil metode cara yang membuat kita itu lebih cepat walaupun hanya 1 detik. Nah, menurut saya dengan menghilangkan efek transisi ini itu buat saya lebih cepat 1 detik. Karena kalau saya menggunakan zoom ini puluhan kali bahkan ratusan kali 1 detik itu udah hitungannya bisa setengah jam, bisa 1 jam saya lebih hemat. Nah, bagaimana solusinya buat mengatasi transisi ini? Teman-teman bisa ketikkan perintah view transisi atau VT option. Perintahnya VT option spasi. Nah, di sini ada tabel view transisi. Ini dia transisi speed. Kita masuk ke bloknya, kita ganti menjadi 100 atau 0, atau teman-teman boleh isi berapa aja. Misalnya saya masukkan 50 contoh. Nah, ini akan terlihat lebih cepat. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngezoom berkali-kali pun efek transisinya sudah hilang. Seperti itu. Nah, dengan menghilangkan efek transisi membuat kerja kita menjadi lebih cepat. Untuk poin yang ke-9, saya akan membahas tentang option. Ini saya hapus dulu. Jadi teman-teman bisa mengklik kanan pada layar, masuk ke option. Nah, ini adalah panel dari option. Yang saya akan rubah itu yaitu di display. Masuk ke display. Di sini ada color. Kita klik color. Nah, defaultnya teman-teman biasanya warnanya ini nih, karena saya ganti hitam ya, itu warnanya sedikit abu-abu kalau nggak salah di sekitar sini. Nah, seperti ini. Lembar kerja teman-teman tuh aslinya defaultnya itu tidak hitam. Kalau buat saya pribadi, ini sangat mengganggu, membuat mata lebih cepat lelah. Maka saya ganti backgroundnya itu dengan warna hitam. Teman-teman bisa masuk ke di sisi konteks, masuk ke 2D model space, lalu masuk ke uniform background. Di sini diganti ke black. Di sini ada pilihan lagi, misalnya crosshair. Kalau misalnya teman-teman mau ganti kursornya dengan warna selain putih juga boleh. Ini selera sih sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya yang ganti itu background dan ini 2D auto snap marker. Defaultnya itu warnanya hijau. Kalau saya lebih senang warna kuning.
Ini bebas saja teman-teman mau ganti warna biru, warna hijau, atau merah juga boleh. Jadi kalau saya pribadi cuman hanya background, 2D auto snap marker sama auto track vector. Auto track vector tuh yang garis ini nih, garis kuning nih. Ini saya juga kasih warna kuning supaya lebih terang. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke sheet. Nah, ini lembar kerja sheet, tadi lembar kerja model, ini lembar kerja sheet. Nanti kita banyak belajar ke depannya di lembar kerja sheet atau lembar kerja layout. Nah, seperti ini nih. Sheet atau layout itu seperti ini. Kalau teman-teman main Excel pun kan juga ada tuh lembar sheet. Ada sheet di sini. Nah, di lembar kerja sheet atau layout saya juga mengganti warna hitam. Paper backgroundnya di default aja. Sisanya sama, auto track dan 2 dimensi auto snap marker saya ganti kuning. Satu lagi yang saya rubah itu di block editor. Block editor juga sama, uniform background saya ganti black, auto track dan 2 dimensi auto snap marker. Kalau sudah bisa teman-teman masuk pilih apply dan close. Lalu jangan lupa di centang yang di sini nih, display paper background. Jadi kita centangnya kita hilangkan supaya defaultnya itu adalah color yang kita pilih ini, yang barusan kita pilih. Oke, di sini sisanya nggak usah teman-teman rubah. Yang perlu dirubah itu ini crosshair. Crosshair itu kursor kita ya. Saya oke dulu di sini ya. Nah, ini defaultnya dengan nilai crosshair 5 kursor kita. Biasanya ada teman-teman juga yang seneng pakai kursor yang panjang. Kursor yang panjang, misalnya ini saya kasih nilai 100. Saya oke. Nah, ini dia. Ini kursor panjang. Atau juga ada beberapa pemain AutoCAD yang mungkin dikasih panjang sedikit ya, mungkin nilainya 25. Saya oke. Nah, seperti ini. Ini tergantung selera teman-teman. Kalau saya lebih seneng pakai crosshair pendek, saya ganti 5 supaya tidak terlalu banyak garis yang mengganggu layar. Oke, kita apply. Sisanya di tetap default aja. Untuk yang X-ray display, yang display biasanya defaultnya itu tidak 0. Di sini saya ganti default 0. Kenapa saya ganti? Nanti kita akan membahas tentang X-ray ini kalau udah pelajarannya udah masuk ke tingkat mahir. Sementara saya kasih 0, teman-teman boleh mengikuti dengan mengganti 0 atau defaultnya juga nggak apa-apa. Oke, di panel display sudah selesai. Kita masuk ke panel open and save. Di sini juga nggak terlalu saya banyak rubah. Mungkin di save as ya, save as saya turunin versi CAD-nya ke 2013 supaya tujuannya kalau misalnya teman-teman mengirim file ke teman, sedangkan temen-temennya menggunakan AutoCAD versinya di bawah versi 2017. Saya akan pakai 2017 nih. Nah, tentunya mereka nggak akan bisa buka kalau saya nge-save-nya ke dalam versi aslinya. Makanya di sini saya turunkan. Oke, kita lanjut ke panel selanjutnya. Di sini publish plot and publish juga tidak perlu dirubah. Sistem juga tidak perlu dirubah. User prevent juga sama. Nah, ke drafting aja. Di sini tadi udah berubah ya warnanya hijau. Ini yang tadi kita ganti warna. Kalau tadi defaultnya hijau, di sini hijau. Nah, untuk ukurannya boleh teman-teman sesuaikan. Jadi ini snap marker itu yang seperti ini. Kalau saya buat objek
terus saya mau menyambungkannya lagi, nah ini dia snap marker, atau saya bisa sebut ini objek snap. Nah, ini nanti kita belajar juga apa itu snap. Oke, kita balik lagi ke menu option. Untuk 3D model juga biarkan aja. Nah, selection di pick box size ini biasa defaultnya itu sangat kecil ya, segini nih. Nah, ini jadi pick box size itu seperti apa, yuk kita lihat. Jadi pick box size itu adalah crosshair yang di tengah. Kan crosshair itu kan bentuknya plus dan ada kotak di tengah. Jadi kalau teman-teman menggunakan perintah modify seperti contohnya erase atau menghapus, saya mau menghapus objek ini nih. Ketika saya mau menghapus, dia akan berubah kursor jadi model pick box. Pick box ini ukurannya seperti yang disetting tadi. Ini defaultnya sih agak kecil, jadi kalau saya mau main one click itu agak susah ya. Ini saya gedein sedikit. Saya gedein sedikit supaya ketika ngepick objek itu nggak terlalu susah. Tapi kalau kegedean juga kurang enak ya, kalau misalnya nanti teman-teman ada garis yang dempet seperti ini yang agak nempel. Nah, mau menghapus itu agak susah gitu karena kena dua-duanya. Nah, ini saya biasanya sih pakainya segini. Ini tinggal selera teman-teman mau pakai segede apa. Oke, sisanya yang perlu dihilangin lagi yaitu ini. Di preview default itu adalah centang seperti ini. Ini sebenarnya buat view selection ketika kursor itu mendekati objek seperti ini. Contohnya ini kursor saya mendekati objek ini. Nah, dia ada seperti highlight ya, seperti menyala. Nah, ini sangat mengganggu ketika perangkat teman-teman itu tidak tinggi. Jadi komputer atau PC-nya teman-teman tuh tidak versi yang tinggi, atau komponennya seperti RAM-nya, seperti VGA itu tidak tinggi. Karena ketika nanti objeknya banyak, ini akan terjadi fatal error di AutoCAD-nya. Karena saya juga menggunakan laptop yang tidak versi tinggi, spek nggak tinggi, jadi ini saya matikan. Oke, sudah selesai. Nah, itu adalah settingan untuk option. Sekarang kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin ke-10. Sebelum teman-teman mau mulai menggambar, saya akan membahas tentang unit. Teman-teman bisa masukkan perintah UN unit untuk memunculkan kotak dialog, yaitu drawing unit. Di sini ada beberapa pilihan, ada dari length. Untuk tipenya biarkan default aja, sama untuk precisionnya juga biarkan default saja dengan 4 angka di belakang koma. Angel type biarkan default juga, dan precisionnya juga biarkan default. Yang perlu kita rubah itu scale-nya. Scale-nya di sini kan unit. Nah, kita ganti menjadi milimeter. Karena biasanya menggambar di AutoCAD itu gambar kerjanya satuan yang lebih umum digunakan itu milimeter. Oke, kalau sudah dirubah langsung kita oke saja. Nah, sekarang AutoCAD kita sudah siap untuk menggambar. Nah, sekarang lembar kerja teman-teman sudah siap. Teman-teman bisa untuk memulai menggambar. Inilah settingan awal versi Bang Tiung. Pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas tuntas tentang perintah lain. Demikian pertemuan kedua ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Saya Bang Tiung, undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.